dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu kesalahan tafsir yang dilakukan oleh Yonatan Nandar atas teks Matius pasal 21 ayat 42 sampai 43, di mana ia mengklaim bahwa yang dimaksud dengan batu penjuru dalam teks tersebut adalah Nabi Muhammad. Tentu saja klaim ini salah karena di seluruh Alkitab tidak ada di bagian manapun yang menubuatkan ataupun mengindikasikan tentang Nabi Muhammad. Tidak ada satu kali pun Alkitab menyebutkannya. Nah, berikut ini video cuplikan pernyataan dan klaim Yonatan Nandar atas teks tersebut yang saya akses dari channel YouTube Verbum Veritatis. Perkenalkan, nama saya Yonatan Nandar. Terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan Matius 21 ayat ke 42-43. Ya. Nah, oke, saya akan menyentuh Matius 21 ayat ke 42, di mana Yesus mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, di pihak Tuhan itu adalah suatu keajaiban di mata kita. Kita identifikasi siapakah ya batu yang dibuang oleh batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Ternyata batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan tersebut tidak lain dan tidak bukan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Menjadi suatu keajaiban di mata kita. Kenapa? Karena batu yang dibuang itu berasal dari seorang budak, yaitu Hajar. Ya, makanya di situ dikatakan sebagai batu yang dibuang. Ya, kemudian ada suatu keajaiban di mata kita. Kenapa begitu ajaib? Karena ya kita ketahui bahwa Hajar ini kan diartikan sebagai budak oleh Bani Israel. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, belum pernahkah kamu membaca kitab suci? Ya, mohon maaf. Ayat selanjutnya itu dikatakan ya, sebentar saya lihat ayatnya dulu. Oke. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Ya, siapa lagi kalau bukan ini adalah umat Islam, ya. Sebelum beranjak ke situ, saya akan kembali kepada Matius 21 ayat ke-42, ya. Batu penjuru ya di dalam bahasa Ibrani adalah finah, kalau dalam bahasa Arab adalah labinah. Ya, labinah batu penjuru. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW ya mengilustrasikan tentang dirinya. Ya, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang indah. Ya, kemudian orang-orang mengitari rumah tersebut seraya berkata, alangkah indah sekali rumah ini ya. Akan tetapi kok ada batu bata yang kosong. Andaikan batu bata yang kosong ini, dinding yang kosong ini diisi oleh labinah atau finah dalam bahasa Ibrani itu, kata Rasulullah SAW, akulah labinah itu, akulah syaidul anbiya wal mursalin, akulah khotamin nabiin, akulah penutup para nabi. Nah, ketika ya saya menyampaikan warta kebenaran ini, ya tidak ada yang dapat menyanggah, ya. Kecuali saya sudah bisa menerka bahwa sanggahan dari siapapun menyanggah ayat ini adalah dari para penafsir, bukan dari Yesus sendiri. Ya, Yesus alaihissalam sudah menggambarkan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada siapa? Diambil daripada Bani Israel kepada bangsa Arab yang merupakan cikal bakalnya adalah Ismail, begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita merunut dari ayat ke-33, jadi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi. Ya, ketika dia mengajarkan segala sesuatu itu menggunakan perumpamaan, ya. Kita bisa lihat atau Anda lihat sendiri karena waktu ini saya dibatasi ya cuma 5 menit. Dari ayat ke-33 sampai dengan 41 itu menceritakan tentang penggarap anggur ya, perumpamaan
Tuan, kemudian hamba, itu memperumpamakan Yesus, ya. Yesus memperumpamakan bagaimana Tuhan mengutus para nabi, mengutus para rasul, akan tetapi Bani Israel ini adalah bani yang cukup bebal begitu ya. Dia diutus para nabi, diutus para rasul, tapi ada yang dibunuh, ya, ada yang dibuang dan lain sebagainya. Silahkan Anda baca di dalam penggarap anggur itu dari ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-41. Nah, karena saking jengkelnya Yesus, ya, Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam menyampaikan suatu warta kebenaran tentang datangnya seorang nabi. Siapakah sosok nabi tersebut? Ya, tadi sudah saya jelaskan di opening statement. Akan tetapi, marilah kita lihat ya, di ayat ke-42, Yesus menyatakan batu yang dibuang berkorelasi dengan hadis Nabi yang secara gamblang menyebut batu penjuru. Akulah batu penjuru, akulah penutup para nabi, kata Rasul salam. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara, akan tetapi ayat ke-43-nya, saudara, di situ dikatakan ya, kerajaan Allah itu adalah risalah ya, risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi terdahulu, dari Nabi Nuh ya, Abraham, Moses, terus sampai Isa alaihissalam, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ahad, mengajarkan keesaan Allah, akan dicabut daripada kamu ya, yang diajak berbicara oleh Yesus tentu Bani Israel, akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Tidak, saya ingin mengkaji di dalam Injil Matius, di situ tertulis di dalam bahasa Ibrani, Hen, lihatlah, abdi hambaku, ya, Ahmad. Akan tetapi di situ ada sebuah distorsi begitu ya, menjadi etma ya. Akan tetapi kalau kita melihat ayat ini keseluruhan, maka akan terlihat jelas bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW ya. Sekarang kita masuk aja ke Matius 21 ayat Matius 21 42 43. Siapa sih sebenarnya ini? Kalau memang tidak percaya ini Nabi Muhammad SAW, harusnya menunjukkan nama lain ya. Dalam Injil Matius kan sudah ada tadi, Hen Abdi Etmak, harusnya Alef Mem Dalet Ahmad, akan tetapi menjadi Etma ya. Bau Bahiri Reseteh ya, hamba pilihanku yang kupegang. Pilihanku itu kan dalam bahasa Arab Mustafa, suatu gelar yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya adalah pilihan. Rasul pilihanku, sebagai kuriosnya para nabi, kuriosnya para rasul, atau dalam perspektif Islam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, junjungannya, kuriosnya para nabi dan para rasul. Khotamin Nabiyin, penutupnya para nabi. Jadi banyak sekali ayat yang menubuatkan Nabi Muhammad SAW. Kita baru saja menyaksikan kutipan pernyataan-pernyataan Yonatan Nandar dalam video debat terbuka yang berjudul Muhammad dinubuatkan dalam Matius 21 ayat 42 sampai 43. Suatu debat formal Yonatan Nandar dengan Verbum Veritatis. Debat terbuka tersebut dilaksanakan secara online via StreamYard tanggal 26 Mei 2020. Karena debat online tersebut bersifat akademis dan telah dipublikasikan pasca debat baik oleh channel YouTube Verbum Veritatis maupun channel YouTube Nandar Official, maka tanggapan saya untuk kesalahan tafsir Yonatan Nandar atas teks Matius 21 ayat 42 sampai 43 ini haruslah dipahami dalam konteks tanggapan akademis apologetis yang saya lakukan dalam rangka meluruskan kesalahpahaman penafsiran Yonatan Nandar atas teks tersebut, sekaligus sebagai bagian dari tugas edukasi kepada umat Kristen bahwa teks Alkitab dalam Matius 21 ayat 42 sampai 43 yang diklaim Yonatan Nandar merujuk kepada Nabi Muhammad adalah suatu penafsiran yang salah atau keliru, karena teks tersebut jelas-jelas merujuk kepada Yesus Kristus. Secara eksplisit, klaim Yonatan Nandar atas teks Matius 21 ayat 42 sampai 43 merujuk kepada Nabi Muhammad tersebut mengandung dua kesalahan, yaitu satu, kesalahan tafsir, dan dua, kesalahan
logika. Kita mulai yang pertama, kesalahan tafsir. Ketika Yonatan Nandar mengidentifikasi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu adalah Nabi Muhammad, maka telah terjadi kesalahan tafsir. Kesalahan tafsir ini karena satu, Nandar tidak memperhatikan konteks perumpamaan Yesus yang melatar belakangi pernyataan tersebut. Dua, ia tidak memperhatikan nubuatan perjanjian lama yang dirujuk oleh Yesus sebagai analogi dalam pernyataan tersebut, yaitu Mazmur 118 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Robert Epstein, seorang profesor dalam bidang penafsiran perjanjian baru di The Southern Baptist Theological Seminary, menjelaskan dalam bukunya A Basic Guide to Interpreting the Bible bahwa kunci utama menafsirkan perumpamaan adalah mengingat bahwa perumpamaan bukanlah alegori panjang, melainkan perumpamaan cenderung mengajarkan satu inti dasar. Karena itu kita seharusnya memusatkan perhatian pada analogi dasar dalam bagian gambaran itu dan pada kecocokannya dalam bagian realitas. Nah, memperhatikan pernyataan Profesor Stein tersebut, maka terkait perumpamaan Yesus tentang penggarap-penggarap kebun anggur dalam Matius 21 ayat 33 sampai 45 ini dapat dikatakan bahwa sekalipun ada beberapa unsur metaforikal yang terlibat di dalamnya, namun hanya ada satu inti dasar yang hendak disampaikan oleh Yesus melalui narasi dalam perumpamaan tersebut. Dalam interaksi Yesus dengan para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi dari bangsa Yahudi. Matius 21 ayat 45 bandingkan Matius 21 ayat yang ke-23. Secara ringkas dapat dijelaskan ada 5 unsur metaforikal yang digunakan oleh Yesus yang membentuk inti dasar dalam perumpamaan tersebut, yaitu 1. Kebun anggur itu adalah metaforikal dari bangsa Israel. Matius 21 ayat yang ke-33, bandingkan juga Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 dan Mazmur 80 ayat 1 sampai 11. 2. Tuan tanah pemilik kebun anggur itu adalah Allah yang menyerahkan kebun anggur kepada para penggarap. 3. Para penggarap kebun anggur yang jahat itu adalah metaforikal dari para pemimpin Yahudi. Bandingkan Matius 21 ayat 45. 4. Para hamba yang dikirim ke kebun anggur itu adalah para nabi Israel yang diperlakukan dengan buruk. Matius pasal 21 ayat 34 sampai 36. Bandingkan 1 Raja-Raja 18 ayat 4, 2 Tawarik 24 ayat 20 sampai 21, dan Yeremia 20 ayat 1 sampai 2. 5. Anak pemilik kebun anggur yang disebutkan dalam Matius pasal 21 ayat 37 yang disebut sebagai ahli waris ayat 38 dalam kitab Matius pasal 21 itu adalah Yesus Kristus sebagai utusan yang terakhir. Sekali lagi, adalah Yesus Kristus sebagai utusan yang terakhir, juga mengalami perlakuan yang sama bahkan lebih buruk sampai ia dibunuh di luar kebun anggur itu. Matius 21 ayat 39. Nah, dari mana kita tahu bahwa anak dalam perumpamaan ini merujuk kepada Yesus? Di dalam Markus 12 ayat 6 menyebutkan anak ini sebagai heis hoios atau hanya satu-satunya anak, yaitu hoios agapaton atau anak yang dikasihi. Atau menurut Lukas, hoios mau agapeton, anak yang dikasihi, di mana ungkapan ini sama dengan ucapan Allah Bapa yang berkata, anakku yang kukasihi, dalam peristiwa
pembaptisan Yesus di dalam Matius 3 ayat 17. Namun Yesus bukan hanya anak satu-satunya atau anak tunggal yang disebut dalam ayat tersebut, tetapi juga disebut sebagai utusan yang paling akhir. Sebagaimana yang diungkapkan Yesus, apesteilien auton eskaton, dalam catatan Markus 12 ayat yang ke-6. Jadi jelas anak sebagai utusan terakhir dalam ayat ini adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, 5 unsur metaforikal yang digunakan oleh Yesus tersebut di atas dijalin oleh Yesus untuk membentuk sebuah analogi dasar yang menjadi inti utama dalam perumpamaan tersebut, yaitu sebagaimana para penggarap kebun anggur yang jahat itu melawan pemilik kebun anggur yang anaknya mereka tolak dan mereka bunuh, demikian juga para pemimpin Yahudi itu menolak Yesus Kristus anak Allah itu, bahkan membunuhnya. Dan dengan demikian mereka memilih untuk bermusuhan dengan Allah. Namun pada akhirnya Allah sendiri yang akan menghukum mereka dan memberikan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap yang lain. Lalu apakah arti perumpamaan itu? Nah, para pemimpin agama Yahudi mengetahui bahwa perumpamaan itu ditujukan kepada mereka, yaitu para penggarap kebun anggur jahat itu di ayat 45. Mereka menyadari bahwa Yesus menunjuk kepada nabi-nabi, para hamba di ayat 34 sampai 36 yang telah diutus Allah selaku pemilik kebun anggur itu di ayat yang ke-33. Nabi-nabi itu diutus oleh Allah kepada bangsa Israel. Beberapa dari nabi ini dibunuh karena pemberitaan yang mereka bawa. Salah satunya adalah Nabi Zakaria yang dibunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Bandingkan 2 Tawarik 24 ayat 21, Matius 23 ayat yang ke-35. Nah, dan ketika Yesus berbicara mengenai anak pemilik kebun anggur yang telah diutus ke kebun anggur dan dibunuh oleh para penggarap kebun anggur, sebenarnya Yesus sedang membicarakan atau menubuatkan tentang kematiannya sendiri. Nah, Yesus kemudian bertanya kepada para pendengarnya, yaitu para pemimpin Yahudi yang kepadanya perumpamaan ini ditujukan. Demikian, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Perhatikan, pertanyaan ini sebenarnya ditujukan kepada para pemimpin Yahudi yang menolak berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan karena mereka mempertanyakan kuasa Yesus dengan tujuan untuk menentang dia secara terbuka di dalam ayat-ayat sebelumnya Matius 21, khususnya Matius 21 ayat 23 sampai ayat 27. Nah, dengan menentang Yesus, mereka sebenarnya sedang menolak utusan Allah yang terakhir, yaitu Yesus. Karena itu jawaban yang segera mereka berikan sebagai respon atas pertanyaan Yesus ini adalah, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, jadi kejahatan para penggarap kebun anggur itu suatu hari akan dihakimi setimpal dengan kesalahan mereka. Mereka akan dibunuh atau dibinasakan, dan kebun anggur itu akan disewakan atau diberikan kepada penggarap-penggarap yang lain. Menarik untuk memperhatikan bahwa Yesus mengalihkan perumpamaan tersebut dengan sebuah pernyataan implikasi dari perumpamaan itu. Sebagai berikut. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Matius 21 ayat 42. Secara intertekstual, kitab suci yang dirujuk oleh Yesus dalam Matius 21 ayat 42 tersebut adalah Mazmur 118
ayat 22 dan ayat 23 yang berbunyi demikian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi di sini Yesus mengalihkan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang menolak utusan terakhir dan menganalogikan mereka sebagai tukang-tukang bangunan yang membuang batu. Dengan membunuh anak itu, para penggarap kebun anggur telah menghancurkan diri mereka sendiri, dan dengan membuang batu yang kemudian menjadi batu penjuru itu, tukang-tukang bangunan membuat diri mereka menjadi bodoh. Karena perbuatan Tuhan dan dari pihak Tuhan, maka batu tersebut menjadi batu penjuru. Nah, perlu diperhatikan bahwa kata Yunani untuk batu dalam Matius 21 ayat 22 tersebut adalah liton. Kata ini digunakan untuk menunjuk pada satu batu yang digunakan oleh tukang bangunan. Kata benda ini ditulis dalam bentuk maskulin tunggal akusatif. Kata ini merupakan terjemahan dari kata Ibrani eben. Nah, sedangkan kata Yunani kepalengonias yang diterjemahkan dengan batu penjuru dalam ayat tersebut menunjuk kepada batu terakhir yang diletakkan di lengkungan atap sebuah bangunan yang mengikat dan menyatukan tembok-tembok bangunan. Bandingkan Zakaria 4 ayat 7, Efesus 2 ayat 2 dan ayat 21. Kata Yunani kapalengonias tersebut merupakan terjemahan dari kata Ibrani pinah yang berarti sudut atau juga kepala. Nah, dengan menggunakan analogi batu Yunani liton dan Ibrani eben tersebut, Yesus secara tidak langsung menyatakan dirinya adalah personifikasi dari anak pemilik kebun anggur tersebut, yaitu batu yang dibuang oleh tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Jadi dari konteks perumpamaan tersebut kita tahu bahwa batu yang dibuang dan menjadi batu penjuru itu adalah Yesus. Mengapa? Karena dalam analogi batu itu paralel dengan metafora anak pemilik kebun anggur yang dibuang keluar kebun anggur. Matius 21 ayat 39. Selain itu, ayat intertekstual yang dirujuk oleh Yesus dalam Mazmur 118 ayat 22 dan ayat 23 tersebut mengharuskan penafsiran bahwa batu penjuru itu adalah Yesus. Mengapa? Perlu diketahui bahwa penggunaan kata batu penjuru dalam Perjanjian Lama secara harafiah menunjuk kepada sebuah batu sebagai benda yang keras dan tahan lama yang merupakan bahan fondasi yang baik. Secara historis, kata batu penjuru dalam Mazmur 118 ayat 22 dan 23 itu digunakan secara metaforikal kepada Raja Daud, yaitu anak Isai yang ditinggalkan oleh para tukang bangunan yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah sebagai Raja Israel. Namun ayat ini juga merupakan ayat nubuatan Sensus Plenior yang menunjuk kepada Mesias, yaitu Yesus. Mesias yang dijanjikan itu haruslah keturunan Daud. Dan Matius dalam sebuah datar genealogi atau silsilah mencatat bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Matius 1 ayat yang ke-1. Itulah sebabnya mengapa Yesus menggunakan nas Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 ini sebagai rujukan bagi dirinya sendiri sebagai batu penjuru itu. Karena ia adalah keturunan Daud. Dan ini konsisten dengan pernyataan-pernyataan para rasul selanjutnya bahwa Yesus adalah batu penjuru itu. Misalnya Rasul Petrus membuat pernyataan yang tegas di hadapan para pemimpin Yahudi ketika ia diperhadapkan ke dalam sebuah persidangan agama. Dikatakan oleh Petrus, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di sini Petrus mengutip kembali ucapan Yesus dalam Matius 21 ayat 42 yang merujuk pada Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 dan menghubungkannya dengan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus melalui kematiannya. Bandingkan juga 1 Petrus pasal 2 ayat 6 dan 7 serta Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Nah, akhirnya dengan sengaja Yesus menjalin perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur itu yang paralel dengan analogi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dengan mengatakan, "Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Matius 21 ayat 43. Di sini jelas bahwa kerajaan Allah akan diambil dari para pemimpin Yahudi yang telah mengeksekusi mati anak Allah, dan kerajaan itu kemudian diberikan kepada suatu bangsa, yaitu umat Allah atau orang-orang percaya, yaitu gereja, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kata suatu bangsa dalam Matius 21 ayat 43 ini adalah kata Yunani ethnos yang menunjuk kepada orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang yang secara etnik tidak mengenal Allah. Ini jelas merujuk kepada umat pilihan Allah sendiri, yaitu orang-orang percaya atau gereja. Rasul Petrus setelah menyebut Yesus sebagai batu penjuru dalam 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, segera menghubungkan batu penjuru itu dengan umat Allah yang baru, yang tadinya bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. 1 Petrus 2 ayat 10, yang disebutnya dengan sebutan genos ekleton atau bangsa yang terpilih, dan ethnos hagion atau bangsa yang kudus. Jadi di sini Yesus batu penjuru itu dihubungkan oleh Petrus dengan suatu bangsa pilihan dan dengan bangsa yang kudus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, yaitu gereja umat Allah yang baru. Ini bukanlah sekedar asal menggantikan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, melainkan suatu persekutuan baru umat Allah, di mana nantinya baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi sama-sama mendapat tempat. Jadi yang menjadi ciri mereka bukanlah kebangsaan mereka, melainkan bahwa mereka yang akan menghasilkan buah bagi kerajaan itu. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka secara teologis, biblical, batu penjuru dalam Matius 21 ayat 42 sampai 43 tersebut jelas menunjuk kepada Yesus Kristus dan bukan yang lain. Sekali lagi, jelas hanya menunjuk kepada Yesus Kristus dan bukan yang lain. Sedangkan bangsa lain dalam ayat tersebut merujuk kepada gereja atau umat pilihan Allah. Dengan demikian, klaim Yonatan Nandar yang menyimpulkan bahwa batu penjuru itu menunjuk kepada Nabi Muhammad dan bangsa lain itu menunjuk kepada umat Islam, jelaslah salah atau keliru berdasarkan prinsip penafsiran Alkitab yang sehat dan wajar. Jadi di sini Yonatan Nandar telah melakukan suatu kesalahan tafsir atas teks tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah tersebut disebabkan ia tidak menerapkan prinsip hermeneutika atau penafsiran Alkitab dan eksegesis yang tepat atas teks tersebut. Sebaliknya, ketimbang melakukan penafsiran yang tepat dan eksegesis yang tepat, justru ia melakukan kesalahan penafsiran atau kesalahan eksegesis
yang dikenal dengan istilah eisegesis. Eisegesis ini merupakan kebalikan dari eksegesis. Sementara eksegesis adalah usaha mencari tahu apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh penulis kepada pembaca mula-mula dan membiarkan teks berbicara sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh penulisnya kepada pembaca mula-mula dari teks tersebut. Sebaliknya, eisegesis merupakan kesalahan karena memaksakan pemahaman atau makna suatu teks berdasarkan suatu ide yang didapat dari luar teks. Secara moral, kesimpulan yang salah dari Yonatan Nandar tersebut beserta dengan seluruh argumen yang dibangun olehnya bersifat menipu karena dilakukan hanya untuk membangun opini seakan-akan ia telah melakukan penafsiran yang benar, padahal faktanya ia telah melakukan penafsiran yang keliru, penafsiran yang salah. Sekarang yang kedua, terkait dengan kecacatan logika Yonatan Nandar. Penyimpulan dan penafsiran yang salah atas Matius 21 ayat 42 sampai 43 yang dilakukan oleh Yonatan Nandar tersebut paling sedikit mengandung dua logical fallacy atau cacat logika, yaitu satu, fallacy of false hypothesis karena memaksakan praduga atau asumsi. Artinya apa? Di sini Yonatan Nandar membawa atau memasukkan idenya sendiri ke dalam teks tersebut, yaitu ide yang tidak pernah dimaksudkan oleh teks. Hal ini bisa terjadi karena ia di dalam memahami teks dipengaruhi oleh asumsi atau anggapan atau pandangan dunianya sendiri sehingga memaksanya untuk menafsirkan teks tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Ini yang disebut dengan out of text, keluar dari teks. Cacat logika yang kedua yang dilakukan oleh Yonatan Nandar ini adalah chaos of worldview atau kekacauan wawasan dunia. Kesalahan ini terletak pada kenyataan bahwa Yonatan Nandar menggunakan kategori yang berbeda dalam menafsirkan teks, di mana ia memasukkan kerangka kerja dari pemahaman berpikirnya sendiri dengan mengabaikan kerangka kerja yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh teks itu. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Ahmad Dedet, Zakir Naik, dan yang lainnya. Memasukkan kerangka berpikir atau pemahaman berpikir mereka ke dalam teks Alkitab. Dalam hal ini, Yonatan Nandar mengabaikan konteks dan maksud teks tersebut ketika ia dengan sengaja memasukkan idenya sendiri ke dalam teks Alkitab tersebut. Nah, dengan demikian ia telah mencampur adukan wawasan dunianya sendiri dengan wawasan dunia penulis Alkitab. Dan sekali lagi, ini adalah cacat logika, logical fallacy, yang disebut kekacauan wawasan dunia atau chaos of worldview. Dengan demikian, aplikasi dari hukum logika exclude middle, yaitu salah satu dari 3 hukum logika paling mendasar, telah dilanggar oleh Yonatan Nandar ketika ia menyimpulkan sesuatu yang bukan dimaksudkan oleh teks tersebut, yaitu menafsirkan teks yang bukan dimaksud oleh teks itu sendiri. Berarti ada kontradiksi di sini. Nah, kekacauan berpikir atau kekacauan wawasan dunia dari Yonatan Nandar ini juga terlihat dari pendekatan yang dilakukannya untuk membenarkan klaimnya dengan menggunakan ayat Alkitab, sementara itu pada sisi lainnya ia menolak bahwa Alkitab adalah kebenaran satu-satunya yang mutlak, benar tanpa salah. Artinya,
jika Yonatan Nandar memaksakan diri untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan klaimnya, maka seharusnya ia juga menerima kebenaran mutlak atau absolut dari Alkitab. Jika tidak, maka apa yang dilakukan oleh Yonatan Nandar tersebut adalah sebuah kontradiktif. Kontradiktif dari cara berpikir dan cara bernalar yang sehat. Akhirnya, sebagai tambahan, perlu saya jelaskan kepada Yonatan Nandar, karena kelihatannya orang ini seakan-akan dia itu bisa berbahasa Yunani dan dia itu bisa berbahasa Ibrani. Saya ingin jelaskan ini, bahwa perjanjian baru termasuk Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, seperti yang Anda sebutkan berulang-ulang. Nah, para pakar teologi dan ahli Alkitab dan kritik teks telah memberikan bukti-bukti akademis, ilmiah, dan historis bahwa perjanjian baru memang ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Untuk perjanjian baru bahasa Yunani ini buktinya sangat melimpah. Ada sekitar kurang lebih 5.366 naskah untuk manuskrip yang beberapa diantaranya berasal dari abad kedua dan abad ketiga Masehi. Jadi, jikalau Yonatan Nandar ingin mengeksegesis Matius pasal 21 ayat 42 sampai 43, maka eksegesis itu harus dilakukannya di dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Karena perjanjian baru termasuk Injil Matius itu ditulis naskah asli Yunani. Nah, perlu juga diketahui bahwa penerjemahan perjanjian baru ke dalam bahasa Ibrani yang paling awal dilakukan pada tahun 1385 Masehi. Perjanjian baru bahasa Ibrani ini dibuat di abad ke-14 Masehi oleh Semtok, seorang rabi Yahudi yang ingin menyerang ajaran Kristen. Itu pun hanya Injil Matius. Nah, karena terjemahan Semtok terlalu banyak memasukkan tafsir dan bukan murni terjemahan ke dalam bahasa Ibrani, 2000 tahun kemudian, Dutilet merevisi terjemahan Semtok tersebut di tahun 1555. Dan hasil revisi inilah yang dikenal dengan Injil Matius Dutilet. Itu Anda harus tahu, Yonatan Nandar, ya. Supaya Anda jangan salah nanti. Melakukan eksegese perjanjian baru, tapi memakai teks Ibrani. Harusnya eksegese perjanjian baru ayat yang Anda rujuk, Matius 21 ayat 42 dan 43 itu Anda eksegesis dalam bahasa Yunani, koine. Bukan bahasa Ibrani. Nah, selanjutnya, perjanjian baru yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yang lengkap baru dikerjakan pada abad ke-19 Masehi, yaitu perjanjian baru Brit Kadasa. Nah, perjanjian baru Brit Kadasa ini diterjemahkan dari perjanjian baru bahasa Yunani oleh United Bible Society pada tahun 1970. Dan di dalam teks naskah asli perjanjian baru berbahasa Yunani tidak ada sama sekali merujuk atau menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam teks Matius 21 ayat 42 sampai 43 tersebut. Bahkan di seluruh bagian Alkitab manapun tidak ada sama sekali. Jangankan menyebutkan, mengindikasikan pun tidak ada. Dengan demikian, saya mengingatkan kepada Yonatan Nandar agar berhentilah membangun opini palsu yang berisi kebohongan-kebohongan klaim bahwa Alkitab mengandung nubuatan tentang Nabi Muhammad.
tidak ada. Karena itu hanya opini palsu dan klaim kosong. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.